Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, di kesempatan saat ini saya akan menjelaskan makna sifat sabar. Salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap manusia yaitu adalah kesabaran. Karena dengan bersabar kita jadi bisa mengontrol dan menahan diri kita. Kalau jika seseorang itu tidak memiliki sabar atau bahkan mereka tidak memiliki ilmu dalam bersabar, maka mereka tidak bisa yang namanya menahan atau mengontrol diri, dan yang berakibatkan mereka akan mengalami kesia-siaan atau kepercumaan dalam ilmu yang sudah dimilikinya. Jadi dalam berilmu itu penting untuk kita memahami yang namanya makna sifat bersabar. Salah satu penyebab gagalnya seseorang dalam bersabar itu bisa jadi karena dia tidak paham makna secara menyeluruh dari kata sabar, tetapi mereka hanya memahami makna secara global saja. Nah, untuk itu mari saya akan menjelaskan dari makna sifat sabar tersebut. Sabar itu berasal dari kata al-hafsu ataupun al-mana' yang artinya itu menahan. Menahan di sini itu berarti tandanya kita harus menahan dari ego kita, menahan dari syahwat kita, maupun menahan emosi, nafsu, kepanikan, ataupun ketakutan. Jadi sabar itu bisa diartikan atau bisa dimaknai dengan menahan diri kita kepada terus di jalan Allah. Dengan apa? Dengan motif untuk mencari Allah dan untuk mencari wajah Allah karena Allah dan menggunakan cara Allah. Adapun secara istilah berarti makna sabar ini bisa diartikan jika seseorang bisa bersikap ketika menghadapi ujian ataupun musibah dengan adab yang baik, yaitu dengan menahan diri. Dikutip dari perkataannya Ibnu Al-Qayyim. Lalu ada juga perkataan dari Amr bin Utsman yang mengatakan bahwa bahwa sabar ini adalah kokoh bersama Allah dan menghadapi ujian dari Allah dengan ketenangan dan kelapangan hati. Jadi sabar itu bukan hanya sekadar kita ikhlas atau bukan sekadar kita menahan diri kita saja, tapi sabar itu juga memiliki kemampuan untuk kita mengontrol diri, bukan hanya untuk menahan diri semata, tapi menahan diri kepada Allah, berpasrah kepada Allah dan berharap semuanya kepada Allah, tentunya dengan cara yang sudah Allah perintahkan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, dengan kita memiliki sifat sabar, memahami makna sabar itu secara menyeluruh, itu Allah sudah banyak menjanjikan kepada seseorang yang sabar. Salah satunya terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Rasulullah pun mengatakan bahwasanya barang siapa yang berjuang untuk bersabar dalam kondisi kesempitan dalam kehidupan, niscaya Allah akan beri taufik untuk bisa bersabar. Dari sini kita bisa memahami bahwa sebenarnya sabar itu memang tidak mudah. Memang sabar itu susah, tapi kita untuk mencapai makna atau mencapai tingkat tinggi yang sabar itu secara menyeluruh itu dengan apa? Kita terus mempelajari mengenai sabar itu. Kita harus mempelajari apa aja sih dalam sabar, apa sih yang sebenarnya makna sabar itu, agar kita bisa tahu gimana cara Allah mengajarkan untuk kepada hamba-hambanya bersabar. Dan kenapa sabar itu susah? Ya karena di sabar ini, dalam sifat sabar ini, dalam kemampuan bersabar ini, itu ada yang namanya skill menahan
menahan dari apa? Yaitu menahan dari ego kita, menahan dari syahwat kita, menahan dari nafsu kita, menahan dari emosi, ketakutan, kepanikan, dan segala apapun itu. Lalu di sini dalam bersabar itu kita memiliki 3 unsur dalam bersabar. Yang pertama itu adalah ketika kita sabar hanya dengan pertolongan Allah. Jadi kita itu ketika menghadapi cobaan, ketika menghadapi musibah, kita cukup bersabar dengan kita mengharapkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penjelasan ini bisa dikaitkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 127. Lalu unsur sabar yang kedua itu adalah sabar karena Allah dan mengharap ridha Allah. Jadi ketika dalam kita menghadapi kehidupan, kita menghadapi sesuatu masalah, lalu dihadapkan dengan ketidaksesuaian dengan apa yang kita harapkan, itu kita bisa bersabar karena Allah dan kita balikan lagi semuanya untuk mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ini bisa dilihat di dalam dalilnya Quran surat Al-Mudaththir ayat 7. Dan yang terakhir, unsur sabar yang terakhir itu adalah sabar bersama Allah. Nah, sabar bersama Allah ini maksudnya kita selalu bersabar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan hidupnya pun selalu kita gantungkan dengan garis dan batas yang telah Allah tetapkan. Jadi kita ini bersabar agar bisa tetap on track istilahnya. Kita biar tetap bisa terus berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana sesuai dengan sabdanya Allah itu di dalam Quran surat At-Taubah ayat 112. Jadi sabar itu tergantung dari apa yang Allah perintahkan atau yang diinginkan, yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang apa kita inginkan. Makanya disitulah sebenarnya dalam kehidupan untuk menjalankan sesuai yang Allah inginkan itu, yang dengan apa yang bukan kita inginkan itu susah. Itu kenapa sabar itu tingkatannya menjadi lebih tinggi, karena disinilah kita diuji. Kita mengedepankan keinginan kita atau kita mengedepankan apa yang Allah inginkan. Nah, dengan kita pertahankan yang namanya skill menahan diri untuk tetap berada di jalan Allah yang benar dan tepat. Nah, jadi disinilah sabar itu butuh ilmu agar kita bisa tahu apa yang Allah inginkan, apa yang sebenarnya Allah mau kepada diri kita, bukan sesuai dengan apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan. Jadi kita terus belajar, menuntut ilmu, mencari tahu apa sih yang sebenarnya Allah mau gitu. Dengan terus kita menahan diri kita dari ego, nafsu, dan syahwat yang tidak jelas gitu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.